Pertanyaannya, apakah bayar itu untuk yang ditinggal pergi? Begitu ditinggal, begitu dia pergi, tinggal kami seorang diri. Kan gitu ya. Nah, gitu. Yang sudah kami rasakan sekarang, hampir semuanya begitu, termasuk saya. Jadi, yang perlu kami tanyakan di sini ada beberapa orang yang mewakili saya. Kalau ditinggal pergi, idahnya tidak dibayar. Pertama pertanyaannya, apakah kami bisa menagih sekarang? Kalau suami tersebut ada sekarang main internet, tahu di mana dia, karena dia tidak ada bertanggung jawab. Yang kedua, pertanyaan kami, apakah dibayar untuk kami yang ditinggal pergi per bulan, bahkan per tahun, sampai kami berjanda terus-terusan? Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, urina kali ya, kemah tunggu-tunggu nyupai ajuk ku ibu-ibu, mungkin masalah ihadat mono yang paling berdalam itu. Perkiraan urina, yung kibanjara ya, Pak. Dah ibu trade-nya langsung singkat padat karena waktu cuma tinggal berapa menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua abu-abu yang sudah memberikan materi kepada kami. Insya Allah kami akan bertanya. Tadi Abun Mahmudin pembawa materi masalah perceraian hidup dan perceraian ditinggal meninggal ataupun mati. Di situ beliau mengatakan harus kalau ditinggal mati nggak ada idah, ada idahnya. Kemudian kalau ditinggal pergi ataupun ditinggal hidup juga ada idahnya. Jadi di dalam idah itu harus bayar. Pertanyaannya, apakah bayar itu untuk yang ditinggal pergi? Begitu ditinggal, begitu dia pergi, tinggal kami seorang diri. Kan gitu ya. Nah, gitu. Yang sudah kami rasakan sekarang, hampir semuanya begitu, termasuk saya. Jadi, yang perlu kami tanyakan di sini ada beberapa orang yang mewakili saya. Kalau ditinggal pergi, idahnya tidak dibayar. Pertama pertanyaannya, apakah kami bisa menagih sekarang? Kalau suami tersebut ada sekarang main internet, tahu di mana dia, karena dia tidak ada bertanggung jawab. Yang kedua, pertanyaan kami, apakah dibayar untuk kami yang ditinggal pergi per bulan, bahkan per tahun, sampai sampai kami berjanda terus-terusan.
ibu-ibu? Per harikah atau per bulankah? Itu saja pertanyaan dari kami ibu-ibu. Terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian ini ibu-ibu pertanyaannya singkat langsung kepada tujuan. Ya, jangan banyak bercerita, langsung kepada tujuan. Dan saya pun langsung kepada pemateri. Terima kasih kepada Ibu yang telah melontarkan beberapa pertanyaan menyangkut dengan hak-hak kewajiban seorang istri yang ditinggal pergi oleh suami atas suaminya. Tadi telah kita jelaskan dalam kupasan kita sebelum salat zuhur bahwa istri yang setelah cerai wajib melakukan iddah, menjalani iddah. Itu salah satu di antara hak para istri adalah memperoleh nafkah. Nafkah yang kita bicarakan di sini nafkah iddah. Nafkah iddah. Jadi bukan nafkah sebelum cerai. Ini nafkah iddah. Artinya nafkah selama iddah itu hak para ibu-ibu yang telah ditinggal oleh suami kecuali ibu terjadi cerai dengan cerai bain. Jadi sudah kami jelaskan talak 3 atau cerai dengan khulu. Jadi kalau terjadi cerai dengan salah satu 2 cerai itu, maka ibu-ibu tidak ada mendapatkan hak nafkah dari suami yang menceraikannya. Kemudian syarat yang kedua untuk ibu-ibu yang diceraikan oleh suami berhak mendapatkan nafkah. Ibu tidak nucut waktu terjadi perceraian dalam keadaan mungkar terhadap suami waktu terjadi perceraian atau di dalam masa iddah. Mungkar itu terjadi dalam iddah. Jadi begitu terjadi mungkar dalam iddah, maka mulai hari itu ibu-ibu tidak lagi mendapat hak nafkah dari suami sampai ibu-ibu bertaubat dulu kepada suami, minta maaf pada suami yang telah menceraikan ibu. Kalau suami telah memaafkan, kebetulan sisa iddah itu masih ada, maka mulai dari hari itu para ibu-ibu kembali memperoleh hak nafkah dari suami. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menyangkut pertanyaan, bolehkah nafkah kami itu kami tagih, kami tunggai? Itu hak ibu-ibu. Menyokong tunggai cihadron. Han lewat secara pribadi, coba bangun komunikasi melalui keluarga. Tidak juga lewat melalui keluarga, bisa diangkat ke pengadilan, ke mahkamah syariah. Laporkan ke mahkamah syariah bahwa kami telah terjadi cerai, kemudian ada nafkah yang menjadi hak kami tidak ditunaikan oleh mantan suami kami setelah beliau menceraikan kami. Insya Allah nanti melalui pengadilan, para ibu-ibu yang tidak diberi nafkah oleh suami selama masa iddah akan bisa mendapatkan haknya kembali. Maka oleh karena itu, supaya kita bisa menagih hak kita ini melalui pengadilan, maka sangat penting nikah resmi, jangan melakukan nikah di bawah tangan.
Karena kalau kita melakukan nikah di bawah tangan atau nikah melalui kadi liar, kalau dalam istilah umum sekarang, ini pengadilan nanti tidak mau melayani laporan kita. Ini salah satu kerugian apabila kita melakukan nikah secara siri, negara tidak mau mengakuinya. Maka kalau ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan secara kekeluargaan dan pribadi, negara tidak bisa menampungnya. Itu. Jadi serahkan tunggai, tunggai yang cihak orangnya. Ya. Dan di orang lakau yang kaki ceria inam, tanya perlu dengar, yang kewajiban itu jika tidak kita tunaikan di dunia, itu akan tersangkut sampai akhirat nanti. Maka hati-hati kita. Ini bukan masalah sepele. Karena ujung-ujungnya nanti kita berurusan di akhirat dengan persoalan apakah yang tidak terselesaikan di dunia itu tadi. Persoalan cara bayar nafkah. Bagaimana cara bayar nafkah? Kalau nafkah itu dibayar dalam masa iddah, maka kewajiban bayar itu per hari. Umpama pajan ceri, buklam terjadi ceri udim, kan ceri mati, nyo ceri mati kena dipegang bunuh, hana nafkah bagi istri dari harta peninggalan suami, nyo ceri udim, buklam terjadi ceri. Nah, jadi mulai wajib nafkah untuk tepuk, mugrib untuk tepuk kalian. Yang orangnya pakai ban suami, istri, nak pegang nucut puana, lama iddah. Atau waktu terjadi cerai buklam, pulang keadaan nucut istri itu ada atau tidak. Jadi menyebutlah mana nucut, orangnya pihana nucut, berarti inti tepuk yang catat dalam buku. Karena turau nafkah, catat. Mapadum jumlah yang nanti tentu bervariasi tergantung seberapa besar kebutuhan wajib yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Nah, hinan nafkahnya, hinan nabru, hinan alat dapur, hinan hak pakaian, hinan rumah tempat tinggal dan lain sebagainya. Kan berhendang le ibu-ibu, maka gak tungai, coba le mana? Baik boleh makan kau. Baik itu jut tadu membuat ton dan tu lah kau lain. Kau ni lah cukup le. Makanya bumbu pro ibu baik kena pengun. Di pengun dia kau. Le kau ni lah pakai. Ya, mampu nak buku ceratan. Buku ceratan. Dia jawab dengku kampung, jalan pun buat dengku kampung, lun kai cerai belakang, dengku kampung akan dan yang baron. Ubina hak kewajiban nafkah seorang suami kedon selama kalau cerai. Ubina kaya per hari berapa? Berji padum, minyak padum on, capli padum on, bawang padum on, tok batikan hijau budak-budak belum padum. Panjang boya. Nyo anak tungai bugau ni. Maka lu tarang nak tungai. Mengajar lakonnya begitu mudah ditinggal tanya. Kemudian laginya, cuman bila kalewat masa iddah nafkah hanai baju yang dihitung jumlah keseluruhan. Hanya nyok yang dijut dari balakau atau melalui walinya atau melalui pengadilan. Yang kelai yang nak boleh pun oleh putar pertanyaan apa? Nah, pertanyaan yang kelai itu pada apa? Yang kali dijelaskan pun yang aturan hukum fikih bayu nafkahnya per hari, bahkan per hari. Karena lagi kita ceritakan pun ada kemungkinan dalam masa menjalani iddah orang indangnya terjadi nucut kepada suami. Dalam masa menjalani iddah terjadi nucut istri kepada suami.
yang telah menceraikannya, maka pada hari nusyur itu tidak ada nafkah, hanya anak nafkah yang penting yang perlu dipotong. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu. Ini saya kira sudah paham, dan ini ada